Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Liventina. Saya mahasiswa program studi profesi apoteker di Universitas Hasanuddin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang osteoporosis dan bagaimana manajemen terapi pengobatannya. Selama ini, osteoporosis identik dengan orang tua. Namun faktanya, pengeroposan tulang bisa menyerang siapa saja, termasuk di usia muda. Osteoporosis merupakan salah satu penyakit degeneratif. Penelitian terbaru dari International Osteoporosis Foundation mengungkapkan bahwa 1 dari 4 perempuan di Indonesia dengan rentang usia 50-80 tahun memiliki resiko terkena osteoporosis, dan juga resiko osteoporosis perempuan di Indonesia 4 kali lebih tinggi daripada laki-laki. Jadi, apa sebenarnya osteoporosis itu? Osteoporosis adalah penyakit tulang yang ditandai dengan menurunnya massa tulang secara keseluruhan akibat ketidakmampuan tubuh dalam mengatur kandungan mineral dalam tulang dan disertai dengan rusaknya arsitektur tulang yang akan mengakibatkan penurunan kekuatan tulang yang dalam hal ini adalah pengeroposan tulang, sehingga mengandung resiko mudah terjadi patah tulang. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut bisa terjadi karena adanya gangguan pada metabolisme tulang. Pada keadaan normal, sel-sel tulang, yaitu sel pembangun dan sel pembongkar, bekerja silih berganti saling mengisi seimbang sehingga tulang terjadi utuh. Apabila kerja sel pembongkar lebih besar daripada sel pembangun, maka kepadatan tulang menjadi berkurang dan akhirnya keropos. Metabolisme tulang dapat terganggu oleh berbagai kondisi, yaitu berkurangnya hormon estrogen, berkurangnya asupan kalsium dan vitamin D, berkurangnya stimulasi mekanik pada tulang, efek samping beberapa jenis obat, minuman beralkohol, dan merokok. Ada 3 tempat yang rawan akan osteoporosis, diantaranya tulang belakang, tulang panggul, dan pergelangan tangan. Lalu, apa saja faktor resiko osteoporosis tersebut? Faktor resiko osteoporosis itu terbagi atas 2. Ada faktor resiko yang tidak dapat diubah dan ada faktor resiko yang dapat diubah. Faktor resiko yang tidak dapat diubah ada riwayat keluarga, jenis kelamin yang paling banyak itu perempuan, terus ada usia, ada ras, menopause, dan ukuran badan. Sedangkan faktor resiko yang dapat diubah itu ada kurang aktivitas fisik, asupan kalsium rendah, kekurangan protein dan paparan sinar matahari, kurangnya asupan vitamin D, konsumsi minuman tinggi kafein dan alkohol, kebiasaan merokok, hormon estrogen rendah, dan konsumsi obat golongan steroid. Lantas, bagaimana diagnosis penyakit ini? Diagnosis penyakit ini terbagi lagi atas 2. Yang pertama itu ada BMD atau bone mineral density, yaitu tes kepadatan tulang, di mana pemeriksaannya itu mengukur densitas atau kepadatan mineral dalam tulang dengan sinar X khusus, seperti CT scan atau ultrasonografi. Yang kedua itu ada pemeriksaan laboratorium, yaitu kadar kalsium. Kadar kalsiumnya menurun, terus ada kadar fosfat dan hormon paratiroidnya meningkat, dan kadar vitamin D3 totalnya menurun. Untuk itu, kita harus mengetahui apa saja terapi farmakologi yang diberikan untuk penyakit osteoporosis. Sebelum memulai terapi farmakologi, penderita yang menderita osteoporosis harus menjalani evaluasi untuk mengetahui kemungkinan penyebab sekunder, dan selama terapi penderita harus cukup asupan kalsium, vitamin D, dan olahraga. Ada 2 mekanisme kerja obat yang digunakan untuk mencegah kejadian patah tulang. Yang pertama itu obat-obat yang mencegah terjadinya resorpsi kalsium tulang, seperti obat golongan bisfosfonat, terapi hormon, kalsitonin, dan denosumab. Dan mekanisme kerja yang kedua itu adalah obat yang membentuk tulang, seperti teriparatid, tetapi obat ini belum ada di Indonesia. Obat-obat yang disetujui oleh FDA untuk digunakan dalam pengobatan osteoporosis adalah golongan bisfosfonat, kalsitonin, estrogen, raloxifen, dan hormon paratiroid. Dan obat lini pertama atau obat first line untuk penyakit osteoporosis ini ialah obat golongan bisfosfonat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang obat-obat dari osteoporosis lebih detailnya. Yang pertama itu golongan obat bisfosfonat. Yang pertama itu ada obat alendronat. Dosisnya itu
10 mg per hari secara oral atau 70 mg per minggu dosis tunggal oral. Aturan obatnya itu diminum pada saat perut kosong bersama 250 ml air 30 menit sebelum makan. Efek samping umumnya itu seperti gangguan saluran cerna, seperti sulit menelan, radang esofagus dan tukak lambung. Selain itu ada efek samping hipokalsemia, osteonekrosis tulang rahang. Selanjutnya obat yang kedua itu ibantronat. Dosis terapinya itu 2,5 mg per hari secara oral atau 150 mg per minggu dosis tunggal oral, atau juga setiap 3 bulan 1 kali 3 mg secara injeksi. Aturan obatnya itu diminum pada saat perut kosong dengan 250 ml air 60 menit sebelum makan. Efek sampingnya itu gangguan saluran cerna, terus ada tukak lambung dan radang esofagus. Obat yang ketiga itu ada risedronat. Dosisnya itu 1 kali 5 mg per hari secara oral, 35 mg per minggu dosis tunggal oral, 150 mg per bulan dosis tunggal oral. Aturan obatnya itu dia diminum pada saat perut kosong dengan 250 ml air 30 menit sebelum makan. Efek sampingnya itu sulit menelan, radang esofagus dan tukak lambung. Selain itu ada efek samping osteonekrosis tulang rahang. Selanjutnya itu ada obat zoledronat. Dosisnya itu 1,5 mg secara injeksi. Untuk efek sampingnya itu atrial fibrilasi, artralgia, sakit kepala, nyeri otot, demam seperti gejala flu dan hipokalsemia. Selanjutnya itu ada obat golongan kalsitonin. Contoh obatnya itu kalsitonin. Dosisnya itu injeksi 100 IU secara subkutan atau intramuskular setiap selang sehari, atau semprot hidung sebesar 200 IU per hari. Terus untuk efek sampingnya itu mual sekitar 10%. Golongan obat selanjutnya itu ada antibodi monokloral manusia. Contoh obatnya itu denosumab. Dosisnya itu setiap 3 bulan 1 kali 60 mg injeksi subkutan ditambah kalsium 1000 mg dan vitamin D 400 IU dosis tunggal oral. Efek samping umumnya itu seperti gangguan saluran cerna seperti diare, mual, sakit kepala. Lalu ada efek samping lain seperti disnea, infeksi saluran pernafasan. Selanjutnya itu ada golongan estrogen, yaitu terapi hormon. Estrogen ini dosisnya itu 0,3 mg per hari atau dalam siklus regimen 30 hari. Misalnya 25 hari minum obat, 5 harinya berhenti. Efek sampingnya itu meningkatkan resiko kejadian tromboemboli dan kanker payudara. Selanjutnya ada obat golongan agonis estrogen, contohnya itu raloxifene. Dosisnya itu 60 mg per hari dosis tunggal oral. Efek samping umumnya itu dia meningkatkan resiko kejadian tromboemboli. Dan obat yang terakhir itu ada obat hormon paratiroid. Tetapi obat ini tidak tersedia di Indonesia dan dosisnya itu sehari 1 kali 100 mikrogram injeksi secara subkutan selama 24 bulan atau 1 tahun. Nah, dan tentu saja pengobatan terapi farmakologi harus juga didukung dengan terapi non farmakologi seperti kontrol berat badan. Selanjutnya itu konsumsi banyak kalsium. Makanan yang banyak mengandung kalsium itu seperti produk susu, yogurt, bayam, dan brokoli. Selanjutnya itu konsumsi vitamin D. Salah satu cara praktis untuk mendapatkan vitamin D itu dengan cara menjemur di bawah sinar matahari sebelum jam 9 pagi. Dan dilakukan selama 30 menit. Selanjutnya itu yang terakhir itu ada olahraga secara teratur untuk menjaga agar sel-sel dalam tulang bergenerasi dengan baik. Kita harus secara rutin berolahraga. Hal yang paling mudah dilakukan berolahraga yaitu dengan jalan cepat. Sekian penjelasan dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan dan semoga penjelasan saya bermanfaat. Hope you guys have a good time and thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.